Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meru. Saya Boni, kami dari mahasiswa Mentawai. Kami ingin menjelaskan mengenal lebih jauh Mentawai itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang. Ayo ikuti video kita kali ini. Nah, Bon, kita kan mau membahas tentang Mentawai. Iya. Jadi kalau kamu pulang ke Mentawai, kamu mau ngapain? Wah, aku kangen ini sih, pariwisata Mentawai. Ya, salah satunya tuh Pantai Mapadega. Itu di sana ombaknya tinggi, bagus. Nah, aku kangen itu. Pariwisatanya bagus. Iya, iya. Nah, kamu sih kalau balik ke Mentawai, kamu melakukan hal apa? Kalau aku sih, kalau balik ke Mentawai, pengennya sih pertama mau makan makanan khas Mentawai. Itu namanya itu kalau bahasa Mentawai itu subet. Itu dibuat dari keladi, ditumpuk-tumpuk, dicampurin kelapa. Itu makanan khas Mentawai yang paling aku kangenin itu. Subet itu kalau boleh tahu sudah berapa lama nggak makan? Sejak pertama ini datang kuliah di Surabaya, udah nggak pernah makan keladi, nggak pernah makan subet, susah cari keladi di Surabaya. Berarti kangen Mentawai ya, Iya. terus makannya juga Iya. ya. Ya, berarti sama juga dengan saya juga kangen dengan pariwisata Mentawai yang begitu. Bon, kamu tahu nggak ini lagu Mentawai yang satu ini yang tadi aku nyanyiin? Tahu. Ya, aku pernah laguin lagu ini. Wah. Ini lagu Mentawai yang judulnya kalau bahasa Indonesia hari ini harinya Tuhan. Wah, ayo kita nyanyiin yuk. Kayaknya aku juga kangen dengan lagu ini. Kita ajak semua jemaat nyanyiin lagu ini tapi dalam versi Mentawai. Gogoy nenek, gogoy nenek, gogoy Tuhan ta, gogoy Tuhan ta. Onan leka, muang kabaga, muang kabaga. Gogoy nenek, gogoy Tuhan ta, onan leka, muang kabaga. Gogoy nenek, gogoy Tuhan ta. Kita ulang ya. Gogoy nenek, gogoy Tuhan ta, gogoy Tuhan ta. Onan leka, muang kabaga, muang kabaga. Gogoy nenek, gogoy Tuhan ta, onan leka, muang kabaga. Gogoy nenek, gogoy Tuhan ta. Bon, gak kerasa ya, aku di Surabaya ini sudah mau hampir 4 tahun. Hal yang paling kukangenin di Mentawai itu biasanya setiap hari Minggu pagi jemaat-jemaat olahraga pagi, habis itu persiapan ibadah, terus habis ibadah gitu kan, satu keluarga gitu ke sungai untuk makan makanan khas Mentawai itu apa namanya, toek kalau bahasa Mentawai gitu Bon. Kalau kamu apa yang paling kamu kangenin Bon? Aku juga sih kangen Mentawai ya, kayak nuansa Natal di Mentawai ya. Kalau di Mentawai itu kayak gereja itu kayak semuanya tuh bersatu gitu. Kayak kalau satu gereja tuh mengadakan Natal, semua gereja tuh diundang, jadi nggak mengenal kayak jenis gereja itu seperti apa. Jadi mereka tuh kayak bersatu gitu, kayak ya mereka, saya rasa kekeluargaan di Mentawai itu masih ada gitu. Oh iya. Oh iya. Tapi aku sadar sih, bukan hanya di Mentawai juga sih, di Surabaya juga bisa, di Indonesia juga bisa dilakukan kayak yang dilakukan di Mentawai juga bisa. Kita bisa memulainya, terus kita udah mulai, ada yang contoh, makin besar dampaknya ke Indonesia. Wah iya, benar.
Ya, rasa kekeluargaan itu penting buat kita. Memang juga kita bisa dilakukan di sini sebagai orang Kristen yang sebagai kita umat beragama juga, rasa kekeluargaan juga bisa kita bangun di komunitas di tempat gereja kita saat ini. Tentang keadaan di Mentawai, kita berkenalan dengan mahasiswa dari Mentawai. Tidak ada yang kebetulan kalau kita sudah mendengarkan itu. Tapi tidak ada yang kebetulan juga kalau kita ada di bangsa ini. Terus kedua hari ini saya akan mengajak kita berdoa secara khusus untuk Mentawai, untuk Indonesia. Dan apa yang kita bisa lakukan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita siapkan hati kita menyanyikan berikanku hati. Biarlah kita memiliki hati seperti yang Tuhan mau, yang penuh dengan belas kasihan, yang lihat orang-orang di sekitar kita, yang mau bekerja melakukan rencana Tuhan bagi bangsa ini. Kita nyanyikan berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan untuk mau berbuat sesuatu bagi bangsa ini, bagi banyak orang-orang di bangsa ini yang mungkin memerlukan kepedulian kita, uluran tangan kasih kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap kami, biarlah kami memiliki hati seperti yang Tuhan mau untuk kami lakukan bagi bangsa ini. Hati yang mau peduli melihat orang-orang di sekitar kami yang memerlukan uluran tangan kami. Indonesia begitu luas, begitu banyak penduduk. Kami yakin tidak ada kebetulan kami ada di bangsa ini. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami lupa untuk peduli kepada orang-orang di bangsa ini. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami hanya hidup bagi diri kami. Kami rindu Tuhan, kami punya hati, dan kami mau dengan tangan dan kaki kami bisa berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, saat ini kita juga tidak kebetulan kita boleh mengenal Mentawai. Kita mau bersama-sama berdoa untuk Mentawai. Bagaimana Mentawai terus Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Setiap orang yang dari pemerintahan mereka bisa
melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Mentawai. Setiap orang yang ada di Mentawai terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka di tengah segala keterbatasan mereka sekarang. Secara khusus kita mau berdoa untuk Mentawai ini. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk Mentawai. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk Mentawai. Kami tidak yakin, tidak ada kebetulan kalau kami boleh mendengar tentang pulau ini, kepulauan ini, daerah ini. Dan kami yakin Tuhan pun bersama dengan setiap saudara-saudaranya yang di Mentawai. Secara khusus untuk pemerintah yang ada di sana, Tuhan berikan iman ketika mereka memimpin Mentawai. Mereka bisa memikirkan yang terbaik untuk daerah ini. Kami juga berdoa untuk setiap warganya, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Di tengah segala keterbatasan mereka, Tuhan yang mencukupkan semua keperluan mereka. Kami juga berdoa untuk iman usaha mereka, biar orang-orang di Mentawai juga sungguh-sungguh terus bertumbuh iman mereka. Mereka terus mau belajar firman Tuhan, Tuhan sertai mereka. Untuk setiap hal yang dilakukan, setiap saudara kami yang ada di sana, Tuhan yang mau tolong. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita juga mendukung doa. Kalau di tengah keadaan pandemi corona ini, kita juga mendengar di Mentawai juga ada yang sudah terkena corona dan di sana sangat terbatas peralatan kesehatan. Kita doakan supaya keadaan di sana juga bisa Tuhan jaga, Tuhan lindungi setiap tenaga medis yang ada di sana, Tuhan juga jaga. Tuhan yang cukupkan setiap keperluan, setiap peralatan yang diperlukan. Dan setiap orang yang dirawat, isolasi, mereka juga dapat mendapatkan perawatan yang baik. Mari kita bersama-sama berdoa untuk keadaan kesehatan, kebutuhan tenaga medis yang ada di sana, dan juga Tuhan lindungi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga teringat untuk keadaan di Mentawai, khususnya di masa pandemi corona ini. Kami juga tahu ada yang sudah menjadi korban yang positif corona dan mungkin yang ODP, PDP. Kami serahkan mereka di dalam perawatan mereka di dalam tangan Tuhan. Tapi kami juga tahu ada keterbatasan ketika harus merawat mereka. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Siap dokter, para medis yang merawat, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menjaga mereka, termasuk kebutuhan-kebutuhan alat yang diperlukan, perlengkapan-perlengkapan kesehatan yang diperlukan. Tuhan yang mencukupkan juga setiap kebutuhan ini. Tuhan juga pimpin setiap orang, setiap pasien yang ada. Tuhan juga berikan mereka kesembuhan, berikan mereka penyertaan. Tuhan juga yang terus menolong. Tuhan, kami serahkan semua. Terima kasih Bapak. Kita juga berdoa untuk setiap anak-anak Mentawai yang saat ini ada di perantauan, termasuk ada di Surabaya, di kota-kota lain. Mereka yang sekarang berjuang, mereka belajar supaya mereka juga bisa kembali ke Mentawai dan melakukan sesuatu untuk Mentawai. Di tengah kondisi yang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, bahkan di masa-masa ini mereka sendirian, mungkin mereka juga memikirkan keluarganya. Kita doakan supaya anak-anak Mentawai ini juga Tuhan terus jaga. Mereka terus bisa belajar kuliah dengan baik. Mereka juga dicukupkan semua kebutuhan mereka. Mereka juga memiliki pergaulan yang baik. Mereka hidup dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami juga teringat untuk setiap anak-anak Mentawai yang saat ini mereka kuliah di Jawa atau mungkin di tempat-tempat lain, di kota-kota yang lain di Indonesia ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau di tengah keadaan saat ini, mungkin mereka khawatir dengan keadaan keluarga mereka, Tuhan yang mau tolong supaya mereka juga diberikan ketenangan ketika mereka ada di tempat mereka masing-masing. Mereka bisa kuliah dengan baik, Tuhan sertai mereka. Tuhan juga cukupkan setiap kebutuhan mereka. Dan kami rindu mereka yang ada di tempat-tempat ini, mereka bisa terus dekat dengan Tuhan. Mereka memiliki komunitas yang baik. Mereka juga terus kesadarannya kepada Tuhan. Mereka mau terus mendekatkan diri kepada Engkau sehingga mereka terus hidup benar. Mereka tidak kenal pergaulan yang salah dan mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin anak-anak ini yang jauh dari keluarga supaya mereka juga punya komunitas pada seiman yang baik. Tuhan yang mau terus sertai mereka. Tuhan yang mau terus tolong mereka. Terima kasih. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kalau kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Mentawai, untuk mereka yang saat ini ada di perantauan, untuk bangsa ini. Kami rindu Tuhan di tengah kondisi ini. Kami bisa melihat tidak ada kebetulan kami di Indonesia. Berikan kami terus hati untuk bisa melihat orang-orang di sekitar kami.
Siapapun orang di sekitar kami yakin tidak ada kebetulan Tuhan menempatkan mereka di sana. Bila kami mau peduli, kami mau berbuat sesuatu, kami mau mendoakan mereka. Di tengah masa-masa ini, kami perlu bergandeng tangan. Kami perlu saling mendukung. Tuhan tolong Tuhan, berikan kami hati, berikan kami juga kemauan untuk mengerjakan ini, sehingga kami bisa berbuat sesuatu. Mungkin yang kami lakukan bukan hal yang besar, tapi kami mau terus berjuang. Mungkin melalui hal yang kecil dan sederhana, tapi kami mau mengambil langkah. Terima kasih Bapak. Tuhan juga sertai setiap kami yang sudah mengikuti persekutuan doa ini. Tuhan terus berkati kami satu persatu. Kalau kami bergumul dengan setiap masalah kehidupan kami, kalau ada yang sakit, Tuhan yang mau sembuhkan. Kalau ada yang bergumul dengan masalah keuangan di keluarga kami, Tuhan yang mencukupkan. Ada yang bergumul dengan masalah relasi di dalam keluarga kami, di dalam pergaulan kami, relasi kami dengan orang-orang yang lain. Kalau ada masalah di situ, Tuhan yang memulihkan relasi kami. Biar kami terus hanya berserah kepada Tuhan, terus bergantung hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius 12 ayat 15 sampai 21. Matius 12 ayat 15 sampai 21. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pada nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian firman Tuhan. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Mentawai. Apa yang indah dari Mentawai, apa yang selama ini terjadi di antara orang-orang yang tinggal di Mentawai, dan bahkan tadi yang cerita itu mahasiswa yang ada di perantauan. Satu orang sudah nggak pulang 3 tahun, yang satu 4 tahun, dan mereka sangat merindukan Mentawai. Saudara, mungkin kita juga melihat ada banyak tempat di mana kita juga dilahirkan. Saya juga ada di perantauan dan kadang menjadi satu rinduan untuk bisa ada di satu tempat. Tapi saudara, ketika kita melihat tempat-tempat itu, mungkin kita juga bisa sedih. Mungkin kita juga berpikir, bagaimana di tengah keadaan ini, kondisi tempatku ini bukan tempat yang ideal, mungkin bukan tempat yang semua boleh tercukupkan. Bahkan mungkin mereka ada di dalam kekurangan. Saudara, ayat ini, ayat yang ke-21, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara, ketika kita mencoba merenungkan bagian firman Tuhan ini, kadang kita berpikir satu tempat, mungkin sebagai keluarga, sebagai pribadi, kita berharap ada hal yang baik yang selalu terjadi. Ada mujizat Tuhan, ada hal-hal yang spektakuler yang memang terjadi. Saudara, di bagian ini, ketika Yesus menyembuhkan, ada orang-orang Farisi yang tidak suka. Karena itu ketika mereka melihat Yesus menyembuhkan, di ayat ke-16 dikatakan, Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Saudara, Yesus tahu kemungkinan motivasi orang ini apa. Sebagai pribadi, sebagai bangsa, mereka berharap pada Mesias yang begitu luar biasa yang bisa melepaskan mereka. Tapi saudara, mereka tidak melihat Mesias itu dengan benar. Mereka mungkin bukan melihat sebagai Mesias yang akan menyelamatkan jiwa mereka, yang bukan menjadi tempat mereka berharap, tapi Mesias yang bisa menyembuhkan, Mesias yang bisa memenuhi kebutuhan fisik mereka, Mesias yang bisa memberikan kesembuhan. Mungkin kalau di zaman ini sakit langsung sembuh, positif corona langsung sembuh karena ada mujizat yang terjadi. Yesus berkata bukan itu. Di sini Yesus ingin menunjukkan kepada mereka, aku adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Yesaya di Yesaya 42.
Bagaimana aku datang, aku yang dipilih, aku yang mengasihi bangsa ini, aku yang dipilih Tuhan, dan kepadanya bangsa-bangsa akan berharap. Saudara, ketika kita memikirkan satu tempat, mungkin tempat-tempat yang lain di Indonesia, ketika kita memikirkan bangsa ini, bahkan kota ini, kota di mana kita tinggal, saudara, doa kita bukan ada mujizat semua langsung sembuh, tapi bagaimana semua berharap kepada Tuhan, semua bisa melihat Tuhan itulah yang akan melepaskan. Saudara, boleh kita berdoa untuk kesembuhan, boleh kita berdoa supaya mereka diberikan kekuatan, tapi satu hal yang penting, berdoa bagaimana mereka betul-betul bersandar kepada Tuhan, mereka betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan, mereka betul-betul menyadari ada pemeliharaan Tuhan di tengah segala kehidupan mereka, bahkan di tengah segala keterbatasan mereka. Karena itu saudara, ini yang harus terus kita beritakan, ini yang harus terus kita kuatkan orang-orang di sekitar kita di tengah kondisi yang sulit. Saudara, kemarin waktu saya mendengar di Mentawai mungkin ada banyak keterbatasan, khususnya untuk sarana-sarana kesehatan. Bersyukur pemerintah Mentawai cukup cepat untuk menutup daerah itu sehingga tidak banyak orang dari luar bisa masuk. Tapi info yang didapat ada yang sudah terkena, dan peralatan di sana sangat minim. Sudah mungkin ada ketakutan, tapi bagaimana kita mengajak mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Anak-anak Mentawai yang ada di perantauan, mereka juga memikirkan keluarga mereka. Tapi biarlah mereka tahu aku harus berharap kepada Tuhan. Mungkin ketika mereka harus berbicara kepada orang tua mereka, bukan saling membagikan ketakutan, tapi ada harapan, ada Tuhan, ada Tuhan Mesias itu yang tahu yang terbaik untuk hidup setiap manusia, untuk hidup orang-orang yang mau percaya kepadanya. Semoga ini juga yang kita bisa terus doakan, kita bisa terus kuatkan mereka, terus berharap kepada Tuhan. Boleh berharap kesembuhan, sama seperti di bagian itu Tuhan bisa sembuhkan, tapi bukan itu bagian yang utama. Saudara, kita terus tunggu mereka, termasuk di sekitar kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Bagikan pengharapan itu, kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kalau di bagian firman Tuhan ini kami tahu ada pengharapan lebih dari apa yang kami bisa lihat, pikirkan, karena ini pengharapan tentang kehidupan yang kekal, Mesias yang akan menyelamatkan, Mesias yang akan memberikan kehidupan kepada setiap kami, dan kepadamu lah kami berharap. Kristus yang adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan di sana, Kristus yang kami tahu sudah mati di kayu salib bagi kami, Kristus yang sudah bangkit dan menyediakan tempat. Itulah pengharapan kami. Biarlah di tengah segala kesulitan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai satu bangsa, kami terus tahu ada pengharapan. Itu yang terus kami ingat. Ketika kami menghadapi kesulitan kami tidak berfokus kepada kesulitan kami yang membuat kami akhirnya khawatir, tapi kami fokus kepada Tuhan, pengharapan kami, membebas kami, yang akan menolong kami, yang akan menyelamatkan kami. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan segala keterbatasan mereka, supaya mereka terus berharap kepada Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa membagikan pengharapan itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.